Feni berumur 26 tahun ketika orang-orang di kampung mulai menunjuk dan berbisik. Mereka mengenalnya bukan lagi sebagai putri keluarga muda yang hidup dalam kemewahan, tetapi sebagai perempuan yang pernah hilang, lalu kembali sebagai cerita yang penuh luka. Namun sebelum semua itu terjadi, ada masa ketika rumahnya adalah dunia kecil yang dipenuhi aturan keras dan harapan besar. Di rumah yang besar itu, segala sesuatu tampak sempurna dari luar. Ayahnya sukses, ibunya anggun, dan nasib keluarga mereka membuat tetangga menaruh hormat. Uang tak pernah jadi masalah, baju-baju rapi, sekolah bagus, liburan ke kota besar. Tetapi di balik gerbang tinggi dan taman yang rapi, Feni merasakan sesuatu yang lain, kekosongan yang lama tak diberi nama. Sejak kecil, Feni adalah anak yang lincah. Ia suka berlari di halaman, menangkap kupu-kupu di kebun, dan bercerita pada kucing peliharaan tentang rahasia kecilnya. Namun kelincahan itu sering ditahan. Aturan rumah dibuat untuk menjaga nama dan sopan santun. Jangan terlalu berisik, jangan pulang terlambat, jangan berteman dengan anak-anak yang dianggap kurang pantas. Permintaan sederhana seperti ikut bermain di lapangan sering berubah menjadi pelajaran panjang tentang citra keluarga yang harus dijaga. Larangan demi larangan membuat Feni merasa terkekang. Bukan hanya kata jangan, tetapi cara larangan itu diucapkan tegas, tanpa ruang untuk bertanya. Ia belajar menelan keinginan-keinginannya. Di ruang itu tumbuh tanya yang tak pernah terjawab. Mengapa cintaku harus dibungkus ketakutan? Mengapa aku tak boleh punya teman seperti anak-anak lain? Suatu sore ketika ia berumur belasan, dorongan untuk merdeka itu meledak. Hatinya meledak seperti balon yang tak tahan ditusuk. Ia mengumpulkan sedikit uang, membawa beberapa pakaian, dan melangkah keluar. Pintu gerbang yang selama ini menjadi batas pun ia buka bukan untuk kembali lagi. Ia melarikan diri dari rumah yang mengekangnya, berharap menemukan dunia yang memberinya ruang bernapas. Jalanan menyambutnya dengan dingin yang tak pernah direncanakan. Kebebasan awalnya manis, tidak ada aturan, hanya angin malam dan langkah yang bisa ia sesuaikan sendiri. Tapi kebebasan di jalanan berbeda, kebebasan yang harus dibayar. Di trotoar, Feni belajar bertahan. Ia tidur di bangku taman, kadang menumpang di tempat penampungan, kadang meminta sisa makanan di warung. Ia bertemu teman-teman yang wajahnya keras, bercerita tentang hidup yang jauh dari rumah. Perlahan, tempat-tempat gelap itu menjadi rumah barunya. Kesepian yang dulu dibingkai oleh kemewahan kini terlihat jelas oleh Feni. Di rumah ia kesepian di antara benda-benda indah. Di jalanan, ia kesepian di antara wajah-wajah yang juga terlupakan. Untuk menenangkan rasa takut dan dingin, beberapa orang memperkenalkan minuman keras. Sekali dua kali terasa seperti pelarian, kemudian menjadi sesuatu yang diandalkan untuk menahan gemetar di tubuh. Narkoba muncul sebagai tawaran lain, janji untuk melupakan setidaknya untuk sementara. Tidak ada satu pilihan yang membuatnya tiba-tiba menjadi kurir narkoba. Semua itu bertahap. Teman dekatnya yang lebih tua menawarkan pekerjaan membawa paket dari satu tempat ke tempat lain dengan bayaran yang jauh lebih besar daripada hasil meminta-minta atau bekerja serabutan. Feni, yang sering lapar dan lelah, melihat ini sebagai solusi cepat. Ia menolak pada awalnya, merasa tak pantas melakukan hal seperti itu. Tetapi ketika janji uang untuk sewa tempat tidur, makanan, dan sedikit kenikmatan yang bisa menenggelamkan rasa malu datang, ia menyerah. Hari demi hari, tugas itu menjadi rutinitas. Ia belajar menyimpan paket dalam lipatan pakaian, menghindari patroli polisi dengan rute yang diajarkan. Satu paket demi satu paket, Feni semakin terikat. Ia melihat sahabat-sahabatnya meraih sedikit kestabilan rumah kecil, telepon genggam, baju hangat, semua hasil dari pekerjaan kotor itu. Feni mengira ini jalan keluar dari kegelapan. Nyatanya, ini adalah jebakan yang rapih. Malam ketika polisi datang, segalanya runtuh dalam hitungan jam. Ia sedang membawa satu paket ketika sebuah mobil patroli menghampiri. Jantungnya berdegup keras, tangan gemetar, mata berkaca-kaca. Dalam sekejap, ia digelandang, diborgol, dan dibawa ke kantor polisi. Proses yang biasanya panjang terasa seperti mimpi buruk singkat yang tak ingin ia bangunkan. Berita tentang penangkapan itu segera sampai ke telinga keluarga. Di meja makan rumah megah, kepala keluarga ayah Feni mendengar kabar itu tanpa menumpahkan air mata. Bukan karena ia tak peduli,
tetapi karena ia percaya ada harga yang harus dibayar untuk menjaga martabat. Biarkan dia menyesal, bisiknya kepada dirinya sendiri, memilih menutup pintu dari rasa malu yang mengancam nama keluarga. Ia memutuskan untuk tidak menebus Fanny. Keputusan itu bukan impuls semata, itu adalah kalkulasi dingin yang dibuat. Di antara rasa takut kehilangan muka dan harapan bahwa hukuman akan menjadi pelajaran, Fanny mendengar tentang keputusan itu ketika ia masih mengenakan seragam tahanan. Kekecewaan yang menggorok bukan semata karena penolakan bantuan, melainkan karena semua nilai yang ia kira akan melindunginya ternyata bersyarat. "Kau harus menyesal agar tahu caranya hidup," ujar beberapa orang tua di lingkungan rumahnya, seolah mengeksekusi hukuman yang tampak sudah lama dijatuhkan. Dalam sel yang dingin, Fanny merasakan bukan hanya besi dan semen, tetapi juga pemutusan tali yang selama ini menghubungkannya dengan dunia lamanya. Hari-hari pertama di tahanan sulit, tubuhnya merindukan minuman yang dulu menenangkannya, pikirannya dipenuhi rasa malu. Namun di antara dinginnya sel dan suara langkah sipir, ada waktu yang tak terduga, waktu untuk memikirkan hidup. Di sana, tanpa cermin hias atau lampu mewah, Fanny melihat bayangan dirinya yang paling jujur tanpa nama keluarga, tanpa gelar, tanpa setelan. Hanya dirinya, rapuh dan lelah. Dalam kesunyian itu muncul bisik-bisik kecil, pertanyaan tentang salah dan benar, tentang Tuhan, tentang kesempatan yang mungkin masih ada. Ia mengingat ajaran tentang doa yang pernah didengar samar-samar di rumah sebelum larangan-larangan menenggelamkannya. Ingatan itu seperti benih kecil yang menunggu musim. Di sela-sela penyesalan dan rasa sakit, benih itu mulai tumbuh. Bab pertama, ini berakhir bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan titik balik sederhana, penangkapan dan keputusan ayah yang menjauhkan diri. Namun dari celah-celah dinding sel, tumbuh kemungkinan perubahan. Fanny, yang terjatuh jauh, kini memiliki kesempatan untuk menilai kembali jejak hidupnya. Di akhir bab ini, ia duduk di lantai sel, menunduk, dan untuk pertama kali sejak lama, memikirkan kata yang tak pernah ia ucapkan keras. Maaf kepada dirinya sendiri, kepada orang-orang yang terluka, dan kepada kehidupan yang mungkin masih bisa ia perbaiki. Hari-hari Fanny di dalam penjara tidak berjalan cepat. Waktu seperti bergerak dengan langkah yang dilebihkan, seolah ingin memaksanya merasakan setiap detik penyesalan yang terukir dalam hatinya. Setiap pagi, suara teriakan sipir membangunkan seluruh penghuni sel. Fanny bangun dengan mata yang masih berat, tubuh yang sering menggigil menahan sisa ketergantungan, dan pikiran yang kacau. Namun justru dalam kekacauan itulah sebuah proses perlahan dimulai, sebuah perjalanan ke arah yang sama sekali tidak ia duga. Pada bulan pertama, Fanny lebih banyak diam. Ia duduk memeluk lutut di pojok sel, memandang lantai yang retak-retak. Terkadang ia menangis tanpa suara, terkadang hanya membatu seperti patung yang kehilangan arti. Teman-teman selnya berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang takut. Ada pula yang sudah berkali-kali masuk dan keluar penjara, sampai tempat itu seperti rumah kedua. Di antara mereka itu, ada satu sosok yang kelak menjadi titik balik bagi Fanny. Namanya Bu Marni, seorang perempuan tua, berusia hampir 50. Wajahnya teduh, walaupun hidupnya penuh badai. Ia pernah masuk penjara karena kasus yang menyakitkan. Namun selama bertahan-tahan di dalam, ia berubah menjadi orang yang tenang, seperti air yang mengalir walau terhalang batu. Bu Marni memperhatikan Fanny sejak hari pertama. Dari tatapan kosongnya, dari tubuh yang ringkih, dan cara Fanny kadang memeluk dirinya sendiri, seperti sedang menahan dunia agar tidak runtuh. Suatu malam, ketika para penghuni sel lain tertidur, Bu Marni duduk di samping Fanny. "Kenapa kamu terus menyiksa dirimu sendiri?" tanyanya lembut. Fanny tidak menjawab. Tenggorokannya terasa menutup. Ia takut bicara karena takut suaranya pecah. "Kalau kamu terus begini," lanjut Bu Marni, "kamu akan hancur sebelum waktumu." Fanny menelan ludah, lalu pelan-pelan berkata, "Saya nggak punya siapa-siapa. Keluarga pun nggak mau nolong." Bu Marni tersenyum pahit. "Siapa bilang
Kamu gak punya siapa-siapa, kamu masih punya Tuhan, nak. Dan selama napasmu masih keluar masuk, kamu masih bisa berubah. Kalimat itu tidak langsung masuk ke hati Fanny. Tapi kata-kata, jika tulus, punya cara untuk menetap di sudut pikiran seseorang dan tumbuh perlahan. Minggu demi minggu berlalu. Rutinitas penjara sama saja. Bangun, apel pagi, makan sederhana, bekerja membersihkan blok, dan kembali ke sel. Tapi Bu Marni mulai mengajak Fanny ke musola kecil di dalam penjara setiap sore. Awalnya Fanny mengikuti tanpa perasaan, hanya karena ia tidak ingin membuat Bu Marni kecewa. Namun lama-kelamaan, tempat itu menjadi ruang di mana pikirannya bisa bernapas. Di musola itu, ia mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari pengeras suara. Suara yang awalnya terasa jauh, kini perlahan seperti menggatuk hinggetak pintu hatinya. Fanny tidak langsung paham maknanya, tetapi ia merasakan kehangatan yang sejak kecil. Ia cari kehangatan yang bukan berasal dari rumah megah, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih lapang. Pada bulan kedua, keadaan Fanny mulai berubah. Ketergantungannya pada alkohol dan narkoba perlahan berkurang, karena ia sudah lama tidak bersentuhan dengan barang-barang itu. Masa-masa sakau yang dulu membuat tubuhnya menderita, kini mulai mereda. Ia mulai bisa tidur tanpa mimpi buruk, mulai bisa makan tanpa perut mual, dan mulai bisa berbicara dengan narapidana lain tanpa merasa ingin bersembunyi. Suatu hari, seorang ustaz dari luar datang memberi pengajian untuk para tahanan. Ia berbicara tentang kesalahan, penyesalan, dan ampunan. Tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk dibersihkan oleh Tuhan, katanya. Bahkan orang yang jatuh paling dalam pun berhak atas kesempatan kedua. Kalimat itu menusuk Fanny lebih dalam daripada semua nasihat yang pernah ia dengar. Ia merasa ustadz itu sedang berbicara langsung kepada dirinya. Malam itu, setelah semua lampu dipadamkan, Fanny menangis terseduh-seduh. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia untuk pertama kalinya mengizinkan dirinya merasa bersalah. Ia ingat untuk masa kecilnya yang kesepian. Ia menangis untuk keputusan-keputusan buruk yang pernah ia buat. Ia menangis untuk ayah dan ibunya yang kini jauh. Dan ia menangis karena akhirnya ia sadar bahwa hidupnya belum selesai. Hari-hari berikutnya, Fanny mulai berubah dengan cara-cara kecil. Ia belajar wudhu dengan benar dari Bu Marni. Ia mulai menghafal doa-doa pendek. Ia bertanya tentang ayat-ayat yang dibacakan ustadz, walaupun kadang ia malu karena banyak yang tidak ia mengerti. Ia juga mulai membantu teman-teman di selnya, mengangkat ember, menyapu lantai, atau sekadar mendengarkan cerita mereka. Ada hari di mana ia teringat masa lalunya kegelapan jalanan, teman-teman yang hilang, barang-barang haram, dan segala dosa yang membebani pundaknya. Tapi setiap kali pikirannya ingin kembali tenggelam, Bu Marni selalu berkata, "Jangan lihat masa lalumu terlalu lama, nak. Kau bisa menabrak masa depanmu kalau hanya menatap ke belakang." Tahun pertama adalah yang paling sulit, tapi juga tahan, yang membawa perubahan terbesar. Fanny memutuskan untuk belajar membaca Al-Quran dari awal. Ia masih terbata-bata, suaranya bergetar, tapi setiap huruf yang ia lafalkan terasa seperti membuka pintu baru di hatinya. Ia merasa sedang dibersihkan sedikit demi sedikit, meski proses itu sering membuatnya menangis. Beberapa petugas penjara memperhatikan perubahan itu. Fanny yang dulu mudah marah, kini lebih tenang. Fanny yang dulu menghindar, kini lebih rajin. Fanny yang dulu penuh ketakutan, kini mulai punya cahaya kecil di matanya. Ia bahkan sering diminta membantu mengatur antrean atau membagikan makanan karena sikapnya yang kooperatif. Pada suatu sore, setelah pengajian, ustadz itu menghampirinya. "Kamu punya potensi, Fanny," katanya sambil tersenyum. "Kesalahanmu bukan akhir. Kalau kamu terus belajar begini, insya Allah
Suatu hari kamu bisa mengajar yang lain. Fanny menggeleng cepat-cepat. Saya mengajar. Saya dulu hidupnya kotor. Tuhan bukan melihat dulu, jawab Ustadz itu pelan. Tuhan melihat hari ini dan besok. Fanny terdiam. Lama setelah itu, untuk pertama kalinya, seseorang melihat masa depannya dengan harapan, bukan dengan penilaian. 5 tahun hukuman bukan waktu yang sebentar. Namun selama 5 tahun itu, ia berubah dari gadis muda yang hancur menjadi sosok yang menemukan tujuan. Hidup Peru. Ia belajar agama dengan tekun, belajar mengendalikan emosi, dan belajar menerima masa lalunya tanpa membiarkan masa lalu itu menguasainya. Bab 2 ini berakhir dengan Fanny duduk di musola penjara, memegang Al-Quran kecil di tangannya. Suaranya masih belum merdu, masih sering salah. Tetapi setiap huruf keluar dengan ketulusan yang membuatnya kuat. Di wajahnya, untuk pertama kalinya, terukir sesuatu yang lama hilang ketenangan. Di tempat yang penuh dinding dan pagar, Fanny justru menemukan sesuatu yang lebih luas dari dunia manapun, dirinya yang baru. 5 tahun berlalu, bagaikan perjalanan panjang di lorong yang gelap. Namun pada akhirnya, Fanny menemukan secercah cahaya yang menuntunnya keluar. Ia tidak lagi sama seperti gadis yang masuk ke penjara dengan mata kosong dan hati yang rusak. 5 tahun itu mengubahnya menjadi seseorang yang lebih matang, lebih tenang, dan lebih mengerti tentang makna hidup. Tapi perubahan terbesar belum terjadi, yaitu ketika ia harus menghadapi dunia luar kembali. Pagi itu, ketika pintu penjara terbuka dan petugas memanggil namanya, Fanny merasakan campuran rasa takut dan lega. Ia memegang tas kecil berisi pakaian seadanya dan Al-Quran yang ia dapat dari ustadz yang pernah mengajarinya. Hatinya berdebar, langkahnya keluar terasa berat. Seolah-olah setiap jengkal tanah yang ia pijak adalah ujian baru di depan gerbang. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada saudara, tidak ada keluarga yang membawa bunga atau sekadar menjemput. Hanya angin pagi yang menyapa dingin. Fanny menatap ke jalan raya, mencoba menerima kenyataan yang sebenarnya sudah ia duga sejak awal. Ayahnya memang memilih untuk tidak menjemput. Mungkin masih kecewa, mungkin masih marah, atau mungkin belum siap bertemu dengan putri yang pernah membuat nama keluarga jatuh. Awalnya ada rasa sepi yang menusuk, tapi Fanny menguatkan diri. Ia menarik napas panjang dan berkata dalam hati, ini salah satu bagian dari perjalanan. Aku harus siap. Fanny tidak langsung pulang ke rumah. Ia memilih pergi ke masjid kecil tak jauh dari penjara. Masjid itu sepi. Hanya ada beberapa jamaah yang sedang merapikan sajadah. Fanny duduk di pojok, mengeluarkan Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Ia membuka halaman pertama, dan tanpa ia sadari, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena ia tak percaya bahwa ia kini duduk sebagai orang yang berbeda dibanding 5 tahun lalu. Setelah beberapa lama merenung, ia memutuskan untuk mencari tempat tinggal sementara dengan uang hasil kerja selama di penjara yang tidak seberapa, namun cukup untuk memulai ia menyewa kamar kos kecil. Tidak mewah, tetapi jauh lebih baik daripada tidur di jalan seperti masa kelamnya dulu. Hari-hari awal setelah bebas terasa janggal. Dunia luar terasa lebih ramai. Suara motor lebih bising. Orang-orang lebih sibuk mengejar sesuatu. Tapi Fanny justru berjalan pelan. Ia tidak terburu-buru. Ia ingin memulai kembali tanpa melewatkan hal-hal kecil. Suatu siang, ia mendengar anak-anak mengaji di sebuah musola dekat kosnya. Suara mereka masih belibet, namun ada ketulusan yang membuat Fanny tersenyum. Ia berdiri di luar pintu musola,
memperhatikan dari kejauhan. Seorang ibu yang menjadi guru mengaji melihat Fanny dan menyapanya. "Dek, mau ikut ngaji?" tanyanya ramah. Fanny tersenyum malu. Saya bisa bantu kalau perlu, Bu." Ibu itu tersenyum lebih lebar. "Wah, kebetulan anak-anak ini suka susah diatur. Kalau ada yang bantu mengajari Ikra, saya senang sekali." Tanpa banyak bicara, Fanny masuk ke musola. Anak-anak kecil langsung memandangnya dengan rasa penasaran. "Kakak baru ya? Namanya siapa? Kakak bisa baca Quran?" Pertanyaan-pertanyaan lugu itu membuat hati Fanny hangat. Ia duduk di antara mereka, mengambil salah satu Ikra, dan mulai mengajari satu persatu. Awalnya, ia canggung, tapi perlahan ia terbiasa. Suaranya lembut, sabar, dan penuh kasih sesuatu yang lahir dari luk-lukannya sendiri. Dari mengajar sekali, menjadi 2 kali, lalu menjadi kegiatan rutin setiap sore. Anak-anak mulai menyukai Fanny. Orang tua mereka sering memuji kesabarannya. Musola itu menjadi tempat yang membentuk dirinya lebih jauh. Namun tidak semua hari berjalan mulus. Suatu sore, ketika ia sedang mengajari anak-anak, seseorang berdiri di pintu musola. Sosok yang tidak pernah ia sangka datang pada hari itu. Ayahnya. Wajah ayahnya masih sama, tegas, dingin, dan sulit ditebak. Tapi ada keriput yang lebih dalam, ada sorot mata yang lebih lelah. Fanny terdiam, jantungnya seperti berhenti berdetak. Anak-anak yang sedang belajar berhenti membaca. "Kak, itu siapa?" Fanny tidak menjawab. Ayahnya melangkah masuk perlahan. Suasana menjadi hening. Fanny berdiri, mencoba bersikap tenang, walaupun lututnya gemetar. "Ayah," suaranya hampir tidak terdengar. Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Fanny lama, seolah mencari sesuatu yang pernah hilang dari putrinya. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Kamu berubah." Fanny menunduk, menahan air mata. "Saya belajar, ya, selama 5 tahun, saya belajar banyak." Ayahnya menelan ludah. Suaranya bergetar, meski ia berusaha menyembunyikannya. "Ibu selalu mendoakan kamu. Dia ingin kamu pulang." Fanny tersentak. "Ibu masih mau menerima saya?" Ayahnya menghela napas panjang. Lalu untuk pertama kalinya sejak Fanny kecil, ia mendekat dan menyentuh bahunya. "Nak, orang tua mana yang tidak ingin anaknya pulang?" Yang ayah lakukan dulu, bukan karena ayah tidak sayang, tapi karena ayah terlalu takut kehilangan kamu. Fanny tidak mampu menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena sakit, tetapi karena luka lama akhirnya menemukan tempat untuk sembuh. Ayahnya memeluknya pelukan yang hangat, tetapi penuh penyesalan. Anak-anak yang menonton ikut tersenyum, melihat 2 orang yang saling menemukan kembali setelah tertinggal jauh. Setelah pelukan itu, ayah Fanny memandang musola, memandang anak-anak kecil, lalu berkata lirih, "Kamu sudah menemukan jalanmu ya?" Fanny mengangguk sambil mengusap air mata. "Saya tidak ingin kembali seperti dulu. Ya, saya ingin hidup bermanfaat." Ayahnya tersenyum senyuman yang jarang ia lihat sepanjang hidupnya. Ayah bangga, benar-benar bangga. Hari itu menjadi titik baru, titik di mana Fanny akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Ia tidak lagi hanya bertobat, tetapi juga merasakan diterima kembali oleh keluarga yang dulu terasa jauh. Namun yang paling penting, ia menemukan bahwa jalan pulang tidak selalu harus kembali ke rumah. Jalan pulang bisa berupa menemukan diri sendiri, menemukan ketenangan, dan menemukan tujuan. Bab 3 ditutup dengan Fanny berdiri di depan musola setelah ayahnya pulang. Angin sore menyentuh wajahnya lembut. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Ia menatap langit dan berbisik dalam hati,
Terima kasih, ya Allah. Aku tidak lagi berjalan dalam gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, masa depan tidak tampak menakutkan, justru penuh kemungkinan. Pertemuan Feni dengan ayahnya di musola membawa perubahan besar dalam hidupnya. Bukan hanya karena ia akhirnya bertemu kembali dengan orang yang paling lama ia rindukan, tetapi karena pertemuan itu membuka pintu baru yang dulu tertutup rapat. Namun jalan menuju pemulihan tidak selamanya mulus. Ada luka-luka lama yang harus dihadapi, ada penolakan dari beberapa orang, dan ada ujian yang menunggu. Beberapa hari setelah bertemu ayahnya, Feni memberanikan diri pulang ke rumah. Dengan langkah pelan, ia memasuki halaman rumah besar yang dulu pernah ia tinggalkan tanpa pesan. Pintu megah itu masih sama. Hanya saja ia merasa rumah itu kini lebih sunyi. Ketika ia mengetuk, suara pintu berderit seperti menyambut masa lalu yang kembali. Ibunya muncul pertama kali. Begitu melihat Feni, tubuh ibunya bergetar, dan tanpa menunggu apapun, ia memeluk putrinya erat-erat. Feni, ya Allah, Feni. Suara ibunya pecah. Feni membalas pelukan itu, menangis di bahu yang dulu selalu ingin ia dekati, tapi tidak pernah ia berani hampiri. Di pelukan itu, semua rasa rindu bertahan-tahan pecah menjadi satu. Rasa bersalah, rindu, dan cinta semuanya tumpah. Aku minta maaf, Bu, kata Feni lirih. Aku minta maaf. Ibunya menggeleng sambil menangis. Kamu sudah pulang. Itu sudah cukup, Nat. Namun tidak semua anggota keluarga menerima kedatangannya dengan hangat. Beberapa saudara sepupu memandang Feni dengan curiga. Ada tetangga yang berbisik ketika ia lewat di depan rumah. Ada yang berkata, itu kan yang pernah masuk penjara. Ada juga yang berkata, kasihan, keluarga kaya, tapi anaknya begitu. Awalnya, Feni merasa sesak. Tetapi setiap kali hati mulai sakit, ia mengingat apa yang diajarkan Bu Marni. Jangan menunggu orang lain memaafkanmu. Maafkanlah dirimu dulu. Ia berusaha tidak terpancing. Ia memilih tersenyum, memilih merendah, dan memilih membuktikan dirinya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Beberapa minggu setelah pulang ke rumah, Feni memutuskan untuk tetap tinggal di kosnya. Ia tidak ingin terlalu bergantung pada keluarga dan ingin membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri. Ia hanya pulang ke rumah sesekali untuk menemani ibunya dan berdialog dengan ayahnya. Hubungan mereka memang belum sepenuhnya pulih, tetapi ada perbaikan kecil setiap harinya. Di musola, Feni semakin aktif mengajar anak-anak ngaji. Jumlah anak yang belajar makin banyak karena banyak orang tua yang melihat perubahan positif pada anak mereka setelah belajar dengan Feni. Ia terlihat sabar, tidak pernah membentak, dan selalu memberikan semangat dari mengajar anak-anak. Feni perlahan belajar menjadi pribadi yang lebih lembut dan lebih mengerti tentang nilai kehidupan. Ia mulai terbiasa bangun pagi untuk salat subuh di musola, menyapu halaman musola sebelum anak-anak datang, dan memberikan pelajaran bukan hanya soal huruf hijaiyah, tetapi juga tentang akhlak. Suatu sore, seorang ibu datang menghampiri Feni. Setelah pengajian selesai, Dek Feni, saya dengar kamu pernah, punya masa lalu yang berat, katanya dengan hati-hati. Feni tersenyum pelan. Iya, Bu, saya pernah jatuh jauh. Ibu itu menatapnya sejenak lalu berkata, saya ingin bilang, terima kasih, anak saya jadi lebih rajin salat gara-gara kakak. Masa lalu kakak itu bukan noda, itu pelajaran. Dan sekarang, kakak sudah jadi berkah untuk anak-anak kami. Feni tidak mampu menahan air matanya. Ia tidak menyangka akan mendapatkan ucapan seperti itu dari seseorang di luar keluarganya. Dan justru dari sanalah, sedikit demi sedikit, luka-luka yang dulu ia bawa mulai sembuh. Namun, seperti dalam perjalanan hidup manapun, ujian tidak berhenti begitu saja. Suatu malam, Feni menerima kabar
bahwa salah satu teman lamanya yang dulu pernah hidup bersamanya di jalan ternyata kembali menggunakan narkoba dan kini kritis di rumah sakit. Teman itu, Dita, adalah satu-satunya orang yang dulu menasehati Fanny untuk berhenti sebelum semuanya terlambat. Dita dulu baik, tetapi tenggelam lebih dalam dunia gelap setelah Fanny masuk penjara tanpa berpikir panjang. Fanny pergi ke rumah sakit. Di sana ia melihat sosok Dita yang kurus, wajah pucat dan mata sayu. Saat Fanny duduk di sampingnya, Dita tersenyum lemah. "Van, kamu kelihatan beda," kata Dita lirih. Fanny tersenyum, meski hatinya terasa sesak. "Aku berubah, Dit. Aku belajar banyak." Dita menghela napas lemah. "Aku senang kamu berhasil keluar, walaupun aku tetap di sini, di tempat yang gelap." Fanny memegang tangan sahabatnya erat-erat. "Kalau aku bisa keluar, kamu juga bisa, Dit. Aku bakal bantu kamu. Aku gak akan ninggalin kamu." Air mata Dita jatuh. "Kamu selalu baik sejak dulu. Aku yang bodoh." Dari kejadian itu, Fanny sadar satu hal. Ia tidak ingin hanya berubah untuk dirinya sendiri. Ia ingin menolong orang lain, terutama orang-orang yang pernah berjalan bersamanya di jalan gelap. Setelah hari itu, Fanny mulai memiliki tujuan baru, membantu remaja dan orang-orang yang pernah terjerumus dalam dunia yang sama dengannya. Ia mendatangi panti rehabilitasi, bertanya bagaimana ia bisa jadi relawan. Ia berbicara di depan beberapa pemuda tentang masa lalunya tanpa malu. Ia berkata, "Aku bukan bangga dengan masa lalu, tapi aku ingin orang lain tahu bahwa orang yang jatuh bisa bangkit." Beberapa anak muda meneteskan air mata mendengar ceritanya. Ada yang datang menemuinya setelah sesi itu dan berkata, "Kak, saya ingin berubah. Saya ingin seperti kakak." Fanny menepuk bahu mereka. "Kamu bisa. Sini ya orang. Bisa." Dan dari sana, hidup Fanny semakin penuh makna. Di rumah, ayah Fanny semakin sering mengajaknya bicara. Meskipun masih canggung, ayahnya mulai membuka diri. Suatu malam, ayahnya duduk bersama Fanny di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. "Ayah dulu keras terhadap kamu. Ayah takut kehilangan kamu," ucap ayahnya perlahan. "Tapi yang ayah lakukan malah membuat kamu terluka." Fanny menggeleng pelan. "Saya juga salah besar. Ya, saya kabur. Saya bandel. Saya banyak buat kesalahan." Ayahnya menghela napas. "Kita sama-sama salah. Tapi sekarang kamu sudah jadi orang yang jauh lebih baik dari yang ayah bayangkan." Untuk pertama kalinya, Fanny melihat ayahnya meneteskan air mata. Hanya setetes. Tapi itu lebih berharga dari apapun. Itu adalah tanda bahwa dinding antara mereka mulai runtuh. Bab 4 ditutup dengan Fanny yang duduk di depan musola, menyaksikan matahari terbenam bersama anak-anak yang masih ingin bermain. Setelah menggeji, angin sore menggerakkan jilbabnya pelan. Hatinya penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa hidupnya kini bukan tentang membuktikan diri pada dunia, bukan tentang menutupi masa lalu, tetapi tentang menggenggam masa depan dengan ikhlas. Ia pernah jatuh ke titik paling rendah, tetapi Allah mengangkatnya kembali, memberi jalan, memberi kekuatan, hingga ia bisa menanam harapan di tempat yang dulu penuh luka. Dan di senja itu, Fanny tersenyum. Perjalanannya belum selesai, tapi kali ini ia tidak takut lagi. 5 tahun berlalu seperti angin yang membawa debu pelan, kadang menyakitkan, namun perlahan mengubah segala sesuatu. Bagi Fanny, setiap hari di dalam penjara adalah lembaran baru. Awalnya ia terkurung dalam rasa marah, benci, dan tidak terima pada Kidon. Namun hidup punya cara sendiri.
untuk melembutkan hati yang paling keras. Hari-hari pertama yang berat di minggu-minggu awal masa tahanan, Fanny masih sering meledak-ledak. Ia marah pada dirinya sendiri, pada teman-temannya yang telah menyeretnya ke dunia gelap, bahkan pada ayahnya yang tak mau menjemputnya pulang waktu itu. Kenapa ayah tega banget? Gumamnya sambil menatap langit-langit sel. Namun semua itu tidak membuat keadaannya berubah. Hari demi hari, ia hanya merasa kosong, seperti berjalan tanpa arah. Suatu malam, ia terduduk di pojok sel, menahan tangis yang sudah terlalu lama ditahannya. Tuhan, kalau memang hidupku mau berubah, tolong kasih aku jalan. Itu pertama kalinya dalam beberapa tahun. Fanny berdoa lagi. Awal perubahan beberapa hari kemudian, ada seorang pengajar agama yang rutin datang ke lapas. Namanya Bu Halimah, seorang wanita paruh baya dengan wajah lembut dan suara menenangkan. Di awal, Fanny tak peduli. Ia duduk di sudut, hanya mendengarkan setengah hati. Tetapi lama-kelamaan, ada kata-kata Bu Halimah yang menembus hatinya. Semua orang punya masa lalu, tapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Kalimat itu menampar batinnya. Ia sadar, mungkin ini kesempatan yang ia minta malam itu. Sejak hari itu, Fanny mulai duduk di barisan depan setiap kali ada pengajian. Ia belajar huruf hijaiyah yang selama ini tak ia pedulikan. Belajar membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, mempelajari adab, akhlak, dan arti kehidupan. Ia tak hanya mendengar, tapi juga meresapi. Bu Halimah sering berkata, perubahan itu bukan tentang siapa kamu dulu, tapi tentang siapa kamu pilih untuk jadi sekarang. Kata-kata itu menjadi pegangan Fanny, bertemu ketenangan yang belum pernah ia rasakan di dalam penjara. Anehnya, Fanny justru menemukan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan di rumahnya sendiri. Ketenangan. Tidak ada bentakan orang tuanya, tidak ada tekanan untuk menjadi anak sempurna, tidak ada larangan untuk bergaul. Yang ada hanya dirinya dan Tuhan. Ia mulai terbiasa bangun lebih pagi. Ia ikut salat subuh berjamaah. Ia mengulang-ulang hafalan surat pendek. Ia membantu menjaga kebersihan blok penjara. Dan yang membuatnya bangga, ia mulai mengajari Munman Sesal yang belum bisa mengaji. Fan, ajarin aku lagi dong, ujar salah seorang narapidana muda. Fanny tersenyum lembut. Boleh, sini kita ulangi dari alif, ba, ta, ya. Hatinya terasa hangat. Dulu hidupnya kelam, penuh kemarahan dan kebingungan. Sekarang ia merasakan ketenangan yang membuat air matanya sering jatuh tanpa disuruh. Menghadapi kenyataan pahit meski sedang berubah menuju kebaikan, tak semua hal berjalan mulus. Di tahun ketiga masa tahanan, ia sempat menerima kabar bahwa ayahnya sakit keras. Fanny menggigit bibirnya, mencoba bertahan agar tidak menangis di depan sipir. Aku nggak bisa jenguk ya Bu, tanyanya pada Bu Halimah. Bu Halimah menggeleng pelan. Belum ada izin. Fanny hanya menunduk. Malam itu ia sujud lama sekali. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia memohon ampun untuk ayahnya, meski dulu ia menyimpan marah dan kecewa. Ya Allah, jaga ayah. Meski dia dulu membiarkan aku belajar dari kesalahanku, aku tahu dia tetap sayang sama aku. Dalam hatinya perlahan tumbuh pengertian. Ayahnya bukan membencinya, tapi ingin ia benar-benar merasakan akibat perbuatannya agar kelak ia tidak hancur lebih dalam. Pemahaman itu membuat hatinya semakin lembut. Tumbuh menjadi pribadi baru memasuki tahun keempat dan kelima. Fanny menjadi salah satu narapidana paling teladan. Ia dipercaya mengurus perpustakaan kecil, menata rak buku, dan mengajar kelas mengaji khusus ibu-ibu binaan. Terima kasih ya, Fan. Gara-gara kamu aku jadi bisa baca Quran, ucap salah satu ibu yang sudah tua. Fanny tersenyum. Aku juga,
Masih belajar, Bu? Kita sama-sama belajar ya. Kepalanya yang dulu sering pening karena dipenuhi alkohol, kini terasa jernih. Dadanya yang sering sesak karena rasa bersalah, kini dipenuhi ketenangan. Ia bahkan mulai menulis catatan harian tentang perjalanan hidupnya. Setiap kalimat yang ia tulis terasa seperti terapi. Hari pembebasan akhirnya. Hari itu tiba 5 tahun berlalu, dan petugas lapas memanggil namanya. Feni, kamu bebas hari ini. Feni berdiri dengan tangan gemetar, hatinya campur aduk bahagia, gugup, dan takut pada masa depan. Saat ia melangkah keluar gerbang, udara luar terasa berbeda. Ia menatap langit yang luas, memejamkan mata, dan berbisik lirih. Terima kasih ya Allah telah mengembalikan aku jadi manusia. Tidak ada mobil mewah menjemputnya. Tidak ada keluarga yang berdiri menunggu. Hanya dirinya, tas kecil berisi pakaian, dan tekad untuk memulai hidup baru. Namun Feni tidak merasa sendirian. Ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Hatinya yang kini bersih, kuat, dan penuh ilmu. Di kepalanya hanya ada satu niat. Aku harus memperbaiki hidup. Aku harus bermanfaat. Aku harus membuktikan kalau Allah menciptakan aku bukan tanpa tujuan. Dengan langkah pelan tapi pasti, ia mulai perjalanan hidup barunya. Langkah Feni keluar dari gerbang penjara terasa seperti langkah pertama seorang bayi belajar berjalan. Ragu, gemetar, tapi penuh harapan. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Dunia di luar sudah banyak berubah, begitu pula dirinya. Ia berdiri sejenak di bawah sinar matahari. Udara pagi terasa hangat di kulitnya. Sesuatu yang dulu ia anggap biasa, kini terasa seperti hadiah besar dari Tuhan. Kepulangan yang tidak disambut Feni memutuskan berjalan kaki menuju kampung halamannya yang tidak terlalu jauh dari lapas. Sepanjang jalan, ia menatap rumah-rumah yang pernah ia lewati ketika masih remaja dulu. Beberapa orang mengenalinya, tapi tatapan mereka lebih banyak menunjukkan rasa curiga daripada ramah. Itu bukan Feni yang dulu ditangkap polisi itu ya, bisik salah satu ibu-ibu. Loh, katanya jadi kurir sabu, kok balik lagi? Gumam lainnya. Feni mendengarnya, tapi ia tidak marah. Ia hanya tersenyum lirih. Wajar, orang hanya tahu masa laluku, tapi mereka tidak tahu siapa aku sekarang, pikirnya. Ketika sampai di depan rumah besar milik keluarganya, langkahnya terhenti. Rumah itu masih megah, dengan pagar tinggi, dan halaman luas yang dulu menjadi tempat ia bermain sendirian, karena dilarang keluar. Ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Masih sepi. Akhirnya seorang pembantu rumah tangga membuka pintu. Wajahnya terkejut melihat Feni, seolah melihat hantu masa lalu. "Non Feni," ucapnya pelan. Feni tersenyum lemah. "Iya mbah, aku pulang." Pembantu itu menunduk, tampak bimbang. "Maaf non, tuan bilang kalau non tidak boleh masuk rumah dulu." Hati Feni seperti ditusuk, tapi ia menarik napas panjang. "Tidak apa-apa mbak, aku ngerti." Ia melangkah mundur. Dari balik jendela lantai 2, ia sempat melihat siluet ayahnya mengintip sebentar, lalu menutup tirai perlahan. Tidak ada sapaan, tidak ada pelukan, tidak ada ucapan selamat datang. Yang ada hanya jarak. Namun Feni justru menunduk, tersenyum kecil. "Ayah masih marah, tapi suatu hari, insya Allah, aku bakal buktiin kalau aku udah berubah. Memulai dari nol dengan uang seadanya yang ia dapat dari tabungan kerja selama di lapas." Feni menyewa kamar kos kecil di pinggir kampung. Kamarnya sempit, hanya muat kasur tipis, meja kecil, dan kipas angin. Tapi baginya, itu sudah cukup. Feni memulai hari-harinya dengan mencari pekerjaan, namun hampir semua tempat menolak begitu tahu ia mantan narapidana. "Maaf,
Kami butuh orang yang rekam jejaknya bersih. Kamu pernah masuk penjara kan? Waduh, kami tidak bisa terima. Fanny hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Terima kasih, Pak." Ia tidak putus asa. Ia tahu, jalan kembali ke masyarakat tidak akan mudah. Pertemuan yang mengubah arah suatu sore, Fanny duduk di masjid kecil dekat kosnya. Hanya ingin menenangkan hati. Saat itu ia melihat beberapa anak kecil berlari-lari di halaman masjid sambil tertawa. "Mbak, boleh pinjam mukena enggak?" tanya salah satu anak dengan polos. Fanny tersenyum. "Boleh sayang, sini Mbak, bantuin." Setelah salat, ia melihat anak-anak itu berkumpul sambil bermain. Tapi ketika disuruh mengaji oleh marbot masjid, mereka malah tertawa-tawa karena tidak bisa membaca. "Alif kue apa, Mbak?" tanya salah satu anak Fanny Turkika. "Bukan makanan, sayang. Sini, Mbak ajarin dikit ya." Anak itu mengangguk semangat. Fanny menuliskan huruf hijaiyah di tanah dengan ranting kecil, lalu mengajari mereka satu persatu. Tidak terasa waktu berlalu cepat. Anak-anak itu begitu antusias hingga meminta ia mengajar lagi besok. "Mbak Fanny, besok datang lagi ya?" Fanny terdiam. Ia tidak pernah terpikir menjadi guru. Ia hanya ingin membantu. Namun, hatinya hangat. Ada sesuatu yang terasa benar di momen itu. Menjadi guru ngaji, kesel keselang sikon harinya. Fanny kembali ke masjid, membawa beberapa buku tulis murah dan pensil yang ia beli dari uang terakhir yang ia punya. Anak-anak sudah menunggunya. Mereka duduk melingkar. Mereka memanggilnya Mbak Fanny dengan penuh keceriaan. Mengajar mereka terasa seperti terapi. Fanny merasa hidupnya kembali punya makna. Setiap hari ia mengajari mereka huruf hijaiyah, wudu, doa, doa pendek, bahkan cerita-cerita Nabi yang pernah dia pelajari di lapas. Kabar tentang seorang wanita muda yang sabar dan pintar mengajar ngaji mulai menyebar di kampung. Banyak orang tua yang penasaran. "Anakku pulang-pulang bisa baca bata ta'asa," katanya diajarin Mbak Fanny. Fanny yang mana? Itu anak Pak Darmawan yang dulu sempat bermasalah itu. Orang-orang awalnya menilai dengan sinis. Tapi ketika melihat anak-anak mereka benar-benar belajar dan rajin salat, pandangan itu perlahan berubah. Keikhlasan yang mengundang pertolongan Allah. Suatu hari, marbot masjid menghampirinya. "Mbak Fanny, saya lihat Mbak rajin ngajari anak-anak. Ini masjid ada sedikit uang infak. Mungkin bisa buat beli buku Iqra dan alat tulis." Fanny hampir menangis mendengarnya. "Masya Allah, padahal saya cuma niat bantu. Kadang kalau kita ikhlas, Allah yang mudahkan," jawab marbot tersenyum. "Uang itu cukup untuk membeli beberapa mushaf kecil dan buku Iqra." Kelas mengaji di masjid semakin rapi. Anak-anak semakin banyak. Fanny mulai dikenal, bukan sebagai mantan narapidana, tapi sebagai guru ngaji ramah yang selalu tersenyum. Pintu kebaikan mulai terbuka. Kebaikan yang ia lakukan tanpa pamrih ternyata membuka banyak pintu. Seorang ibu memberinya pekerjaan di warung sembako sebagai penjaga harian. "Fanny, saya lihat kamu baik. Kamu butuh kerja kan? Bantu jaga warung saya ya," ujar ibu itu. Fanny hampir tidak percaya. "Ibu, beneran? Saya tidak peduli masa lalu kamu. Saya lihat kamu sekarang lebih baik dari banyak orang yang belum tentu bersih hatinya." Itu pertama kalinya setelah keluar penjara, seseorang percaya padanya tanpa syarat. Fanny menunduk sambil menahan air mata. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." Benih kebaikan yang tumbuh hari-hari Fanny kini terisi penuh. Pagi, siang, jaga warung, sore, mengajar anak-anak mengaji di masjid. Malam, belajar agama sendiri atau membaca Al-Quran. Ia tidak lagi merasa kosong, tidak lagi merasa tersesat. Ia merasa hidupnya baru dimulai. Dan tanpa disadari, dari kejauhan,
Kadang ada seseorang yang memperhatikannya. Ayahnya, diam-diam ayah Fanny selalu melewati masjid ketika anak-anak sedang mengaji. Ia melihat putrinya tersenyum, sabar, penuh kasih sayang, dan bercahaya dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi ia belum berani mendekat. Ia masih menyimpan penyesalan yang begitu besar. Hari-hari Fanny makin penuh warna. Dari seorang gadis yang dulu tersesat dalam gelapnya dunia, kini ia berubah menjadi sosok yang memberi cahaya bagi banyak anak di kampungnya. Suara tawa anak-anak yang ia ajar setiap sore menjadi musik yang menghangatkan hatinya. Namun jauh di lubuk hatinya, masih ada satu luka yang belum benar-benar sembuh. Hubungannya dengan ayah. Walaupun Fanny tidak pernah menyebutnya, ia selalu merindukan sosok itu. Ia rindu dipanggil nak, rindu dipegang kepalanya, rindu pada perhatian yang dulu sering berubah menjadi larangan. Tapi ia tahu, semuanya butuh waktu. Diam-diam diperhatikan tanpa Fanny sadari. Ayahnya sering memperhatikannya dari kejauhan. Ia berdiri di balik pohon besar dekat masjid setiap sore, mengamati bagaimana putrinya duduk bersimpuh di depan anak-anak, mengajari mereka dengan sabar. Setiap suara tawa dan semangat anak-anak itu membuat hatinya seperti disayat rasa bersalah. Harusnya dulu aku ada untuk dia, bukan malah membiarkan dia tumbuh dengan tekanan, gumam sang ayah. Seketika pikirannya kembali ke masa lalu ketika Fanny kecil mengetuk pintu kamarnya sambil memohon izin bermain dengan teman-temannya. Ayah, aku boleh main bentar aja? Dan ia hanya menjawab dengan suara dingin, tidak, belajar. Waktu itu, ia pikir itu bentuk kasih sayang. Ia pikir menjaga Fanny berarti menjauhkan dari dunia luar. Namun seiring usia, ia sadar justru karena terlalu dikekang, Fanny mencari kebebasan dengan cara yang salah. Salah, semua salahku, ujarnya lirih. Setiap melihat Fanny, kini berubah sepenuhnya. Hatinya makin tercekik oleh penyesalan. Hari ketika masjid ramai suatu hari, masjid tiba-tiba penuh dengan orang tua yang ingin mendaftarkan anak mereka ke kelas mengaji. Fanny, mereka antusias karena kabarnya anak-anak jadi lebih rajin salat, lebih sopan, dan cepat hafal doa. Bu, daftar untuk jam 4 sore ya, anak saya 2. Mbak, bisa ikut juga. Mbak Fanny, saya bawa kue. Mampir ya nanti. Keramaian itu menarik perhatian banyak orang, termasuk ayah Fanny. Dari jauh, ia menatap bangga, meski hatinya masih takut untuk mendekat. Fanny menjadi pusat perhatian bukan karena masa lalunya, tetapi karena kebaikan yang ia berikan. Namun pada satu sore, sesuatu yang besar terjadi. Pingsan di masjid saat mengajar ngaji. Tiba-tiba, salah satu anak berteriak, "Mbak Fanny!" Mukanya pucat, Fanny terpaku sesaat. Ruangan terasa berputar, lalu semuanya gelap. Anak-anak panik, marbot masjid memanggil bantuan. Beberapa warga menggotong Fanny ke dalam ruang tamu masjid. Kabar menyebar cepat. Tak lama kemudian, seorang pria tergesa-gesa datang dengan napas terengah-engah Fanny. Begitu melihat Fanny terbaring lemah, tubuhnya bergetar, kakinya lemas. Air mata yang selama 5 tahun ia tahan, akhirnya jatuh juga. Fanny, "Nak, ayah di sini," ucapnya sambil menggenggam tangan putrinya. Marbot sempat terkejut. Pak Darmawan akhirnya datang juga. Ayahnya hanya menunduk, penuh sesal. Kesadaran yang menyentuh hati beberapa menit kemudian, Fanny akhirnya siuman. Matanya perlahan terbuka. Di depannya, ia melihat sosok yang tak ia duga. Ayahnya. Ayah. Ya nak, ayah di sini. Fanny berkedip, bingung, lalu air matanya mengalir pelan. Ayah, maaf kalau Fanny bikin ayah malu. Malu? Tidak nak. Yang memalukan itu ayah. Suara ayahnya bergetar. Ayah yang gagal jadi ayah. Ayah terlalu keras.
Ayah terlalu buta untuk melihat kalau anak ayah cuma butuh kasih sayang. Fanny langsung menggeleng, menahan tangis. Ayah nggak salah, Fanny yang salah. Fanny yang kabur, Fanny yang... Bukan begitu, ayahnya memotong. Suaranya meninggi karena menahan emosi. Kalau saja ayah mendengarkanmu sejak kecil. Kalau saja ayah izinkan kamu bermain. Kalau saja ayah lebih lembut, mungkin Fanny gak akan tersesat. Tangisan ayahnya pecah. Dan untuk pertama kalinya seumur hidup, Fanny melihat ayahnya menangis seperti itu. Fanny langsung memeluknya erat. Sudah, ya, semua sudah berlalu. Kita mulai dari sekarang ya. Tangis mereka mencairkan segala kebekuan bertahun-tahun. Orang-orang yang menyaksikan ikut berkaca-kaca. Itu bukan hanya pertemuan ayah dan anak. Itu adalah kepulangan hati yang sebenarnya. Perubahan besar setelah kejadian itu, hidup Fanny berubah drastis. Ayahnya mulai sering datang ke masjid untuk menjemputnya. Sesekali ia membawa makanan, minuman, atau sekadar air mineral untuk anak-anak yang mengaji. Ini hadiah dari ayahnya Mbak Fanny, kata anak-anak sambil senyum lebar. Ayah Fanny pun mulai membuka diri. Ia datang ke warung tempat Fanny bekerja dan duduk sambil menunggu jam pulang kerja putrinya. Mereka banyak bercerita tentang masa lalu, penyesalan, dan masa depan. Namun kejutan besar belum berhenti. Keputusan tak terduga beberapa bulan kemudian, ayah Fanny mengumpulkan warga dan tokoh masjid. Saya ingin memperbaiki sesuatu yang dulu saya rusak, ucapnya dengan suara lantang di hadapan jamaah. Orang-orang bingung. Saya ingin membangun ruang belajar dan taman bermain di samping masjid. Tempat untuk anak-anak belajar mengaji dan bermain dengan bebas. Tanpa tekanan, semua terdiam. Beberapa mulai tersenyum. Fanny langsung menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah? Serius? Ayahnya tersenyum. Itu cara ayah menebus kesalahan. Ayah ingin semua anak di kampung ini mendapatkan apa yang dulu tidak bisa ayah berikan padamu. Warga pun bersorak setuju. Banyak yang ikut membantu gotong royong. Dan ketika ruang belajar itu selesai dibangun, sebuah plakat dipasang di dindingnya. Ruang belajar Fanny untuk anak-anak yang ingin tumbuh dengan cinta, bukan ketakutan. Fanny menangis saat melihatnya. Itu adalah penghargaan tertinggi dalam hidupnya. Bukan karena namanya diabadikan, tapi karena ayahnya akhirnya benar-benar pulih dari penyesalannya. Akhir yang menghangatkan hati setahun kemudian. Kelas mengaji Fanny semakin besar. Anak-anak belajar dengan gembira. Orang tua senang, masjid hidup kembali. Dan hubungan Fanny dengan keluarganya, terutama ayahnya, menjadi lebih dekat daripada sebelumnya. Suatu sore, ketika matahari pelan-pelan tenggelam, Fanny berjalan di halaman masjid bersama ayahnya. Anak-anak berlarian di sekitar mereka sambil tertawa. Fanny, ya, ayah bangga sekali padamu. Fanny tersenyum. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga dan berbisik dalam hati. Ternyata pulang bukan tentang rumah, tapi tentang hati yang akhirnya saling memaafkan. Perjalanan kelamnya kini menjadi pelajaran. Kesalahan masa lalunya berubah menjadi kekuatan. Dan hidupnya yang dulu terasa hancur, kini justru menjadi inspirasi. Fanny bukan hanya kembali menjadi anak yang baik. Ia kembali sebagai cahaya bagi banyak orang.